Apa slide dulu itu? Oke, apa yang kiri kanan tadi ya? Jadi seperti kita tahu bahwa epilepsi itu adalah suatu penyakit yang kompleks. Kompleks dalam arti dia berbagai macam, klasifikasinya dari mulai bangkitan, mulai epilepsi sampai sindrom itu juga kompleks. Dan ternyata 1/3 dari pasien epilepsi itu menderita idiopathic generalized epilepsy atau disebut dengan IGE. Inilah contoh-contohnya IGE, di childhood absence, juvenile absence, juvenile myoclonic, sama epilepsi generalized myoclonic seizure syndrome. Dari mana kita ambilnya sindrom itu dari sini, ya. Tapi sebelum kita ke sindrom kita harus tahu dulu bentuk bangkitan. Dan saya di sini banyak dokter umum atau mahasiswa kedokteran yang perlu tahu mengenai bentuk-bentuk bangkitan. Dari sana Anda akan membagi menjadi apa bangkitan yang vokal atau umum atau anom. Dan itu nanti berlanjut ke apakah pasien ini epilepsi atau bukan. Demikian juga sesuai dengan bentuk bangkitannya, maka epilepsi disesuaikan apakah dia vokal, umum, kombinasi atau anom, baru mencapai sindrom. Yang menjadi masalah adalah pada saat kita ketemu sama pasien, kita tidak bisa mendiagnosa apakah ini bentuk gejalanya vokal, umum, atau vokal jadi umum. Ya, pertemuan pertama nggak bisa, pertemuan kedua nggak bisa. Nah kalau memang begitu dan butuh epilepsi, kita mau terapi pakai apa? Ya. Presidium atau dikenal sebagai valproat adalah kombinasi dari sodium valproat dan asam valproat dengan perbandingan molekul 1:1, dan dia direkomendasikan sebagai first line untuk epilepsi yang umum atau yang unclassified, yang kita nggak tahu di awalnya. Kenapa? Karena dia punya efek broad spectrum. Apa artinya broad spectrum? Dia memiliki tembaknya banyak, bukan hanya satu di jantung, tapi mungkin di leher juga, di mana ya. Jadi kita lihat bahwa dia akan meningkatkan GABA. Kita tahu bahwa GABA itu punya efek inhibisi. Kemudian efek lain, dia akan memblokade sodium channel sama kalsium channel. Dan akhirnya juga dia akan menurunkan pembentukan glutamat. Yang kita tahu bahwa glutamat yang tinggi akan membuat kejang. Jadi kita lihat bahwa dia mempunyai broad spectrum. Sebagai terapi di epilepsi yang umum atau disebut generalized, tadi saya katakan bahwa dia first line untuk yang tadi, jadi generalized epilepsi. Bahkan suatu penelitian yang disebut dengan standar EDMU anti-epileptic drug atau SANA di tahun 2007 dan 2022, dia bilang ini superior dibandingkan obat-obat yang lain seperti lamotrigine, dan juga bisa digunakan untuk epilepsi yang susah, yang susah terapi seperti lamoxiclasto, Dravet. Itu epilepsi yang susah, dia bisa menjadi suatu terapi ini pertamanya. Dan dibandingkan dengan efruxifermin yang katanya lebih bagus untuk absence itu, tetapi kalau absence ini disertai bentuk bangkitan yang lain, maka pilihannya adalah valproic acid. Cochrane menjadi panduan kita dalam mengguideline kita untuk terapi. Dia bilang bahwa kalau epilepsi vokal, pakailah carbamazepine, lamotrigine atau levetiracetam. Tetapi kalau epilepsinya umum, maka lini pertama adalah valproat. Kecuali bila ada kontraindikasi dengan penggunaan valproat, misalnya wanita dalam usia reproduktif, ya, gunakan lamotrigine atau levetiracetam. Walaupun dia efeknya kurang baik, tetapi akan lebih aman untuk ibu tersebut atau wanita tersebut. Penggunaan valproat pada vokal epilepsi dikatakan hanya sebagai alternatif first line, bukan sebagai first. Yang alternatif first line, dia kurang efektif dibandingkan dengan lamotrigine atau levetiracetam. Tetapi bila bangkitan vokalnya berubah menjadi umum kronik, maka dia menjadi suatu pilihan pertama juga. Drug Administration di Amerika mengatakan bahwa
valproat di-approve sebagai indikasi untuk monoterapi atau terapi tambahan pada epilepsi yang bentuk kompleks parsial atau sebagai obat satu-satunya untuk absence, baik dia simple absence maupun dia kompleks absence, dan juga adjunctive atau tambahan pada epilepsi yang banyak bentuknya, ya, multiple seizure type. Juga digunakan pada yang saya katakan bahwa bangkitannya kita nggak tahu di awal karena saksi matanya nggak cukup jeli untuk menceritakan pada kita bentuk bangkitan pada pasien tersebut. Pada situs epileptikus tadi sudah lihat dari slide-nya sebelumnya bahwa selain phenytoin maka valproate menjadi salah satu pilihan, ya, terutama kalau ada preparat yang intravena untuk status epileptikus baik dia konvulsivus maupun non konvulsivus dengan dosis 15 sampai 45 mg per kilogram di bolus dengan kecepatan 6 mg per kilogram per menit diikuti dengan maintenance dose, dan dikatakan bahwa dia dapat menyetop status epileptikus sampai 70% kasus. Berapa dosisnya? Pada dewasa kita selalu mulai dengan start low, go slow. Kecuali pada status, ya. Kalau pada status harus langsung bom. Tapi kalau pada kasus biasa selalu start low, go slow karena kita tidak pernah tahu berapa kebutuhan per orang, ya, individual. Jadi biasanya dimulai dengan 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per hari, dapat ditingkatkan 5 sampai 10 mg per kilogram per hari setiap minggu. Dan dikatakan bahwa maksimum dosisnya adalah 60 mg per kilogram per hari. Dapat bentuknya single kalau dia bentuknya yang extended release, atau dia dapat di dosis terbagi 2 kali atau 3 kali pada preparat yang biasa. Berbagai obat menunjukkan interaksi dengan valproat, misalnya aspirin bisa meningkatkan dosis atau konsentrasi valproat. Jadi hati-hati kalau obat orang ini makan obat yang lain selain dari obat anti-epilepsi. Yang lain seperti carbamazepin, fenobarbital dapat menurunkan kadar valproat. Jadi hati-hati pada pemberian dengan kombinasi, bahkan kadang-kadang obatnya sendiri seperti cara menggunakan lamotrigine meningkat kalau diberikan bersama dengan valproat. Keuntungan dan kelebihannya penggunaan valproat, dia broad spektrum. Yang tadi saya katakan bahwa dia punya titik tembak di beberapa tempat. Dia efektif dan dia mempunyai bentuk intravena, walaupun di Indonesia belum masuk saat ini. Dan dia punya efek yang lain adalah sebagai mood stabilizer. Jadi kalau pasiennya epilepsi disertai dengan gangguan bipolar, maka pilihannya bisa obat ini. Kerugiannya bahwa dia teratogenik. Dia dapat menimbulkan congenital malformasi pada ibu yang hamil. Jadi hati-hati jangan diberikan pada ibu yang hamil atau anak hamil. Jika dia punya efek samping endokrin, dia tahu bahwa keluhannya biasanya dok, kenapa saya jadi gemuk dalam valproat, ya. Kemudian juga dia sangat hepatotoksik, jadi hati-hati kalau kita memberikan pada pasien dengan kelainan fungsi liver di awal. Yang lain yang mengganggu adalah tremor, sering sekali efek sampingnya pasien jadi tremor, ya. Dan kontraindikasi absolut adalah kehamilan. Masalahnya kita nggak tahu kapan wanita itu hamil, ya. Jadi kalau saya anjurkan waktu dia masih women of childbearing potential, jadi masih usia reproduktif, udah hati-hati pakai valproat, ya. Jangan semena-mena karena dia broad spectrum dipakai untuk semua kasus. Dan juga terutama untuk yang ada gangguan fungsi liver, maka itu juga hati-hati penggunaannya. Valproat tidak direkomendasikan pada wanita dengan childbearing potential karena dia tadi saya bilang bisa menimbulkan congenital malformasi untuk janinnya, dan beberapa literatur mengatakan bahwa anaknya mungkin akan ada penurunan IQ setelah dilahirkan, ya. Jadi kalau pasien dengan idiopathic generalized epilepsy, maka
maka pilihannya walaupun kurang efektif, pakailah lamotrigin atau levetiracetam. Kalau dengan dua obat ini tidak mempan dan harus pakai valproat, pakailah dosis rendah, kurang dari 1000. Bahkan ada beberapa literatur bilang kurang dari 750 mg. Dan untuk warga yang kita curiga takut dia akan hamil, berikanlah asam folat sebagai tambahan, ya, harus untuk wanita hamil sampai 5 mg. Nice guideline yang kita pakai juga untuk epilepsi, dia bilang bahwa dia hanya mengindikasikan pada anak laki-laki, pada usia anak perempuan di bawah 10 tahun, atau yang tidak akan hamil atau tidak akan menikah, ya, misalnya suster dalam arti biarawati, dia tidak akan menikah, tidak akan punya anak, kita bisa berikan ini. Tapi untuk yang lain dia bilang hati-hati. Apa yang kita harus monitor kalau kita menggunakan valproat? Di slide itu harus dilihat, yang saya bilang, satu adalah liver function. Kalau memang liver function terganggu, jangan pakai valproat, pakai yang lain. Yang kemudian juga CBC, ya. Kemudian secara klinik juga harus dikontrol, karena sering sekali kalau saya dapat pasien pada saat tanya hasil labnya mana, belum ada diperiksa, dok. Kalau pakai valproat nggak diperiksa lab, ya. Kemudian periodik tiap 4 bulan dan akhirnya setiap tahun. Untuk perempuan yang mempunyai dalam masa reproduktif, maka kita harus yakinkan dulu bahwa dia menggunakan kontrasepsi yang terbaik sebelum dia hamil. Kalau dia masih menggunakan valproat, ya kita juga cek benar dia nggak lagi hamil pada saat kita memberikan valproat, ya. Itu yang kita bisa tekankan bahwa kalau dia ngotot mau pakai, kita mesti bilang 10% kita sadarin dong, ya. Biasanya mereka mundur karena mereka nggak mau punya anak dasar. Mohon maaf Dr. Suryani, waktu Ya, baik, sebaiknya. Terima kasih. Jadi sebagai kesimpulan mungkin beberapa serium ini efektif untuk epilepsi umum, ya. Dan pada pemberiannya kita perlu seleksi pasiennya. Kita bisa bilang bahwa sebaiknya ini anak laki-laki atau wanita di bawah 10 tahun atau wanita yang kemungkinan tidak akan hamil, ya. Dan dia juga menjadi alternatif untuk epilepsi vokal, walaupun kalah dibandingkan dengan obat yang tadi, Lamictal dan Lamictal. Terima kasih.